Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Senin 1 November 2021. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, apa kabar kalian pagi ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memasuki materi, hari ini Ibu akan memberitahu bahwa hari ini kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Pembelajaran ke-6. Ya, hari ini kita belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran ke-6. Di sini Ibu ada teks tentang kebersihan di rumah. Disimak baik-baik ya. Keluarga Dayu selalu menjaga kebersihan rumah. Jendela rumah dibuka agar terjadi pertukaran udara. Mereka membersihkan bagian dalam rumah. Mereka juga merawat halaman rumah. Nah, di sini coba kalian perhatikan. Ibu ada teks tentang pekarangan rumah bersih sehingga keluarga sehat. Teksnya yaitu pekarangan rumah taman bagi keluarga. Pekarangan rumah tempat bermain bersama kakak dan adik. Pekarangan rumah juga tempat menanam bunga dan tanaman obat keluarga. Tanaman bunga dan tanaman obat keluarga akan indah apabila dirawat. Kebersihan pekarangan rumah wajib untuk dijaga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan pekarangan rumah. Halaman rumah harus sering disapu. Sampah-sampah yang berserakan harus dibuang ke tempatnya. Selokan harus dibersihkan agar air mengalir dengan lancar. Rumput yang mengganggu tanaman juga harus dibersihkan. Dengan demikian, pekarangan rumah akan bersih, asri, dan indah. Keluarga pun akan sehat. Nah, dari teks yang sudah kita baca tadi, itu adalah sebuah laporan sederhana yang dapat kita buat berdasarkan pengamatan gambar. Jadi kalian bisa membuat laporan secara sederhana dari kita mengamati sebuah gambar. Nanti ketika ada gambar, setelah kita amati, kita dapat menuliskan hal-hal pokok. Terus menuliskan hal-hal pokok dari gambar yang telah kita amati dan dapat kita buat laporan sederhana. Laporan dapat ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Nah, di sini Ibu memiliki gambar. Coba kalian amati gambarnya ya. Kira-kira di gambar ini ada siapa saja, kemudian apa ya yang dilakukan, kemudian ada barang apa saja, kondisinya seperti apa, dapat kalian amati. Nanti setelah diamati, kemudian dibuat laporan. Sudah diamati gambarnya? Baik, kemudian sekarang kita membuat laporan hasil pengamatan. Nah, laporan hasil pengamatan dari gambar yang tadi sudah kita amati, hasilnya yaitu halaman rumah itu kotor.
Ada sampah berserakan dan air tergenang. Anak-anak sedang membersihkan halaman rumah yang kotor itu. Ada yang menyapu, ada yang mengumpulkan sampah, ada yang mengeringkan air dengan pel karet, ada juga yang memegangi ember. Mereka bekerja sama. Ya, betul. Tadi di gambar tersebut, itu menggambarkan halaman rumah yang kotor ya. Kemudian ada sampah berserakan, terus ada air tergenang, lalu anak-anak membersihkan halaman rumah tersebut dengan cara ada yang menyapu, ada yang mengumpulkan sampah, ada juga yang mengeringkan air dengan pel karet, dan ada juga yang memegangi ember. Mereka saling bekerja sama untuk menyelesaikan dalam membersihkan halaman rumah tersebut supaya pekerjaannya menjadi ringan dan cepat selesai. Nah, di sini Ibu ada lagi nih tentang Dayu membersihkan rumah bersama keluarga. Setiap hari Minggu, keluarga Dayu membersihkan rumah bersama-sama. Setiap anggota keluarga melakukan tugasnya. Nih, di pekarangan rumah Dayu dapat konblok. Konblok berbentuk segi 6. Permukaan konblok berupa bangun datar. Bangun datar mempunyai sisi, sudut, dan titik sudut. Konblok ini yaitu dinding yang berada di belakang Dayu ya anak-anak. Dan konbloknya itu berbentuk segi 6. Dia segi 6 itu termasuk bangun datar yang memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, di sini coba kita lihat sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Contohnya dari konblok yang di halaman rumah Dayu ya. Ini berbentuk persegi 6 atau segi 6. Dia memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Coba kita lihat sisinya. Nah, ini adalah sisi. Ada yang 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini disebut sebagai sisi. Kemudian selanjutnya ada lagi. Nah, yang ada gambar ini yaitu yang berbentuk bulat seperti itu. Setiap dari sisi bertemu dengan sisi, lalu di tengahnya itu disambungkan, itu adalah namanya sudut. Nih ada sudutnya, kita hitung. 1, ini disebut dengan sudut. 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini namanya sudut. Nah, titik sudut ini yaitu dia titik dari sudut yang ada. Jadi, setiap sudut itu memiliki titik sudut. Nah, selanjutnya, sisi, sudut, titik sudut pada bangun datar. Coba di sini kita lihat sisinya. Kira-kira tadi ada berapa sisinya? Diulang kembali ya. Sisinya coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, banyak sisi sama dengan 6. Kemudian setelah itu kita hitung. Sudutnya nih kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, banyak sudut sama dengan 6. Dan titik sudutnya juga sama dengan 6. Karena titik sudut tersebut ialah
banyaknya titik sudut itu dari banyaknya jumlah sudut. Paham ya? Selanjutnya kita berlatih atau tugas hari ini. Nah, di sini ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Coba di sini diamati cara menjaga kebersihan pekarangan rumah. Dapat diamati ya dari gambar 1, gambar 2, gambar 3. Nanti setelah kalian amati gambar tersebut, nanti dibuat laporan seperti yang sudah Ibu contohkan sebelumnya. Ya, nanti dibuat seperti contoh gambar 1, itu misalnya Ibu dan Ani sedang membersihkan halaman rumah. Ibu menyapu dan Ani memegang apa. Nah, nanti dijelaskan. Yang gambar kedua juga dijelaskan. Kemudian selanjutnya gambar ketiga juga dijelaskan. Selanjutnya ada tugas, hitunglah banyak sisi, sudut, dan titik sudut setiap benda. Di sini ada nama bendanya ubin, contohnya. Ubin atau lantai. Ciri-cirinya yaitu banyak sisinya 4, banyak sudutnya 4, banyak titik sudutnya 4. Bentuk bangun datarnya adalah segi 4. Nanti kalian bikin 3 contoh nama benda yang ada di rumah. Kemudian sebutkan ciri-ciri benda tersebut dan bentuk bangun datarnya itu merupakan bangun datar apa. Ya, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Dapat disimpulkan ya, tadi kita sudah belajar tentang mengamati teks dan membuat laporan dari hasil pengamatan. Kemudian dapat menyelesaikan bangun datar atau menyebutkan ciri-ciri bangun datar. Semangat mengerjakan tugas hari ini ya, jangan lupa absen. Sebelum mengerjakan tugasnya, nanti berdoa dulu. Dan sekarang kita sudah selesai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran hari ini. Semangat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.